warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Oke, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Ibu pimpin dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua masuk Ibu. Oke, bagus. Perlu ditingkatkan lagi. Harus lebih rajin masuk sekolah supaya kalian tidak tertinggal oleh materi. Iya Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan asam dan basa. Oke, kita langsung masuk materi yang ini, yaitu larutan asam dan basa. Ada yang tahu apa itu larutan asam dan basa? Larutan asam itu adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dengan air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil. Oh ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Kalau sifatnya apa? Sifatnya belum tahu Bu. Oke, kalau basa? Kalau basa itu kalau nggak salah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Oke, sifatnya ada yang tahu? Oke, belum ya. Jadi sifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari kita itu terdapat sifat asam dan basa. Asam itu dia memiliki sifat asam, sedangkan basa dia memiliki sifat rasanya pahit dan bersifat licin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh asam itu apa? Bisa disebutkan? Ayo, siapa yang bisa? Lupa Bu. Oke, kalau jadi contohnya asam itu seperti yang terdapat pada asam sitrat yang terdapat pada jeruk, kemudian asam cuka pada makanan, kemudian asam benzoat yang biasa digunakan sebagai pengawet makanan. Kemudian kalau basa, contohnya itu seperti sabun, seperti sampo, deterjen yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari kita. Kenapa bisa contohnya basa itu sabun, deterjen, sampo gitu? Ada yang tahu? Tidak Bu. Oke, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, kalau basa itu memiliki sifat licin dan rasanya pahit. Jadi kalau kita pegang sampo atau kita pegang sabun itu dia sifatnya licin kan? Iya. Nah itu. Kemudian dia memiliki rasa pahit. Ada yang sudah pernah nyoba sabun atau sampo gitu? Sudah Bu. Bagaimana rasanya, pahit kan? Pahit. Ya, jadi itu kalau sebetulnya itu tidak boleh dirasakan. Ada beberapa basa yang tidak boleh dirasakan karena bisa jadi dia beracun. Kemudian ada jenis basa tertentu yang bersifat kaustik atau dia mudah terbakar. Misalnya seperti natrium hidroksida atau soda api. Oke, sebelum melanjutkan materi, Ibu bagi kalian dalam kelompok, kemudian Ibu akan berikan masalah dan nanti kalian kerjakan, kemudian kalian presentasikan di depan ya. Iya Bu. Oke, ini kalian kerjakan pada kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih atas presentasinya. Jadi, Ibu tambahkan materinya. Jadi asam dan basa itu dia merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena secara umum zat-zatnya yang berasam asam itu dia akan mengandung asam. Misalnya seperti yang Ibu udah sebutkan tadi, seperti asam pada jeruk dan asam cuka pada makanan, kemudian pada pengawet makanan yaitu asam benzoat. Kemudian basa juga dia merupakan senyawa yang bersifat licin. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan rasanya itu pahit kan? Iya. Oke, jadi larutan asam dan basa itu dapat diperoleh dengan melarutkan asam dan basa secara langsung ke dalam air. Selain itu, larutan ini juga dapat diperoleh melalui reaksi antara oksida dengan air. Apa sih oksida itu? Ada yang tahu? Belum Bu. Oke, jadi oksida itu adalah senyawa antara unsur tertentu dengan oksigen.
Kalau oksida asam, dia merupakan oksida yang berasal dari unsur non-logam dengan oksigen. Misalnya seperti CO2, SO2, P2O5, Cl2O7, dan lain sebagainya. Kalau oksida basa, dia merupakan oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen. Misalnya seperti Na2O, CaO, F2O3, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya teori asam dan basa. Jadi dari sifat asam dan basa pada beberapa larutan itu dapat dijelaskan menggunakan beberapa teori, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa J.N. Lewis. Kalian sudah pernah dengar teori-teori tersebut? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Jadi Arrhenius itu dia mengemukakan bahwa asam itu adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Kemudian kalau basa itu adalah suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dia dapat menghasilkan ion OH-. Menurut Arrhenius, asam kuat itu dia merupakan asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Sedangkan basa kuat dan basa lemah itu dia merupakan, kalau basa kuat itu dia merupakan basa yang mudah terionisasi dalam larutannya dan banyak menghasilkan ion OH-. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies atau ion atau molekul yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton H+ kepada suatu spesies yang lain. Kalau basa adalah suatu spesies atau molekul atau ion yang bertindak sebagai proton aseptornya. Ibu berikan satu contoh. Jadi di sini ada ion H2O ditambah H2O, dia akan bereaksi menjadi H3O+ ditambah OH-, di mana H2O ini dia merupakan asam karena dia memberikan ion H+ atau sebagai proton donor kepada H2O yang basa, sehingga dia akan menghasilkan H3O. Kemudian H2O yang ini dia adalah basa karena dia menerima ion H+ atau proton akseptor dari molekul H2O yang ini. Kemudian ion H3+ yang ini dia adalah asam karena dia memberikan ion H+ atau proton donor kepada ion OH- yang ini. Dan dia berubah menjadi H2O yang ini. Jadi sedangkan ion OH- yang ini dia adalah basa karena dia menerima H+ atau proton aseptor untuk berubah menjadi H2O yang ini. Jadi H2O dan OH- itu dia merupakan pasangan asam dan basa konjugasi di mana OH- dia merupakan basa konjugasi dan H2O dan sebaliknya, molekul H2O merupakan asam konjugasi dari OH- yang ini. Jadi H2O yang ini dan H3O yang ini juga merupakan pasangan asam dan basa konjugasi, di mana H2O ini dia adalah basa konjugasi dari ion H3O. Dan sebaliknya H3O ini merupakan asam konjugasi dari ini, asam konjugasi H2O yang ini. Oke, selanjutnya yaitu teori asam basa Lewis. Jadi pada tahun 1932 ahli kimia bernama J.N. Lewis dia mengajukan konsep baru mengenai asam basa sehingga dikenal adanya asam basa Lewis.
apa sih konsepnya? Jadi menurut konsep tersebut yang dimaksud dengan asam Lewis itu adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lainnya atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa Lewis itu adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Dari pernyataan tersebut, Bronsted-Lowry dia mengembangkan berdasarkan pada konsep pada ikatan kovalen koordinasi atau yaitu pada atom atau spesi yang memberikan pasangan elektron di dalam membentuk ikatan kovalen koordinasi, itu dia akan bertindak sebagai basa. Sedangkan atom, molekul atau spesi yang menerima pasangan elektron itu dia akan disebut sebagai asam. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Ada yang masih kurang jelas? Masih yang tentang yang rumus itu loh Bu, H2O. Oke, di mana yang kurang jelasnya? Itu dia tadi kan melakukan reaksi Iya. antara H2O plus ditambah H2O. Itu dia dapat yang mana H2O plus? Yang- Jadi ini H2O. ya H2O. H2O ditambah H2O. Ini H2 asam ditambah dengan H2 basa. Oh iya, itu Yang kan ini asam. dia bereaksi itu menghasilkan H3O+. Ya. Dan itu nilai 3 itu dapat dari mana? Jadi nilai 3 itu didapatkan dari donor elektron dari sini. Dia mendonorkan satu elektron H plusnya sehingga di sini menjadi 3. Ya, Paham? paham. Oke. Oke, ada lagi? Belum Bu, belum ada. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan sekian materi pada hari ini. Jangan lupa belajar untuk materi yang selanjutnya. Kita akan belajar mengenai kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.